Menu bahan B3 di Simpel KLH merupakan salah satu menu baru. Di dalam menu ini yang harus kita isi antara lain ialah pengelolaan bahan B3, pengelolaan PCB. Di akhir video ini saya menjelaskan untuk perusahaan proper untuk pengisian menu bahan B3 ini. Tonton video ini sampai habis. Dalam bahan B3, peraturan yang kita pegang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, di mana di dalam PP ini termuat bahan B3 yang dapat dipergunakan, jenis bahan B3 yang dilarang digunakan, dan bahan B3 yang terbatas dipergunakan. Di dalam perusahaan yang harus kita perhatikan ialah pengangkutan bahan B3 itu sendiri, gudang penyimpanan bahan B3, dan pelaporan tentang pengelolaan bahan B3. Untuk pengangkutan bahan B3 yang kita perhatikan adalah pengangkutan oleh diri sendiri atau pengangkutan oleh pihak ketiga. Untuk gudang bahan B3 yang harus ada di dalam gudang tersebut adalah lokasi tentang gudang bahan B3, papan nama dan simbol bahan B3, ketentuan teknis penyimpanan bahan B3, sarana tanggap darurat bahan B3, pencatatan keluar masuk bahan B3, SOP penyimpanan, pengamasan dan tanggap darurat bahan B3, SOP penanganan bahan B3 yang kadaluarsa, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. Setelah kita memperhatikan pengangkutan bahan B3, penyimpanan atau gudang bahan B3, kita juga melakukan pelaporan pengelolaan bahan B3. Di samping bahan B3, di dalam menu ini yang harus kita isi ialah PCB. PCB diatur dalam Men LHK nomor 29 tahun 2020. Di dalam Permen LHK ini, yang dimaksud PCB adalah transformasi, kapasitor, dan minyak dielektrik. Apa yang harus dilakukan perusahaan terhadap PCB ini? Pertama, inventarisasi dan identifikasi PCB itu sendiri, kasih simbol dan label, pengelolaan PCB, dan pelaporan PCB. Di dalam catatan Permen LH tahun 2009 tahun 2020 untuk transformasi yang tahun produksinya lebih dari tahun 1997 dikecualikan. Untuk pengelolaan PCB ada dua, PCB yang masih digunakan atau PCB yang tidak digunakan. Untuk pelaporan PCB memuat kegiatan hasil inventarisasi dan identifikasi PCB, kegiatan pengurangan PCB sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan PCB, kegiatan penyimpanan PCB yang terdiri atas logbook dan neraca PCB, lalu kegiatan pengolahan limbah PCB, memuat perizinan pengolah PCB, kontrak kerjasama, rekomendasi dan perizinan pengangkutan PCB, dan manifest elektronik. Begitu pengisian untuk bahan B3 yang memuat dari bahan B3 itu sendiri dan PCB. Untuk perusahaan
yang sudah proper mengenai pengisian menu bahan B3 Simpel KLH merujuk pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Lingkungan Hidup nomor 1375 tahun 2025, di mana di lampiran 1.7 tertulis untuk pengelolaan bahan B3 khusus untuk industri prasarana, jasa transportasi, dan pemanfaat PCB atau penghasil limbah PCB. Semoga video ini bermanfaat. Jika suka video seperti ini, dapat subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.